النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a awliyaika minal musyrikin al maghribi barri wa bahri wa masyriqi wa musturi aina makanu sahibu hadal kitab aman syarraha wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawabi salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Ta'limul Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minat ta'zimi, dan sebagian dari mengagungkan ilmu yang menjadi sebab seseorang mendapatkan ilmu yang berkah dunia akhirat. Kalau kemarin adalah, masih ingat ya, tidak menaruh sesuatu di atas kitabnya. Kana Ustadzuna Burhanuddin yahki an Syekhil Masyayikh anna faqihan kana wada'al bihbarata 'alal kitabi. Ada seorang gurunya guru mengingatkan muridnya dengan bil farisiyati, bahasa Persia. Burnayabi, burnayabi, artinya jangan kau taruh itu di situ. Jangan kau taruh di sini adalah wadah mangsi atau wadah tinta ya, wadah tinta. Maka ini penting Mas. Zaman kalau ada kitab yang paling atas Al-Quran, bawahnya lagi Al-Quran yang ada tafsirnya, bawahnya lagi Al-Quran yang ada terjemahnya, bawahnya lagi baru kitab fikih dan sebagainya, IPA, IPS paling bawah. Bawahnya lagi barangkali apa yang lain dan sebagainya. Jangan sampai kewalik. Al-Quran, atasnya IPS, IPA, atasnya lagi malah helm. Wah, jangan sampai seperti itu. Ini perkara penting. Walaupun remeh tapi sangat-sangat penting. Ya. Demikian pula kalau membawa kitab jangan dicincing. Minimal begini, syukur begini. Jelas ya. Demikian pula kalau baca Al-Quran ya, baca Al-Quran jangan ditindih pakai tangan. Kadang-kadang Al-Quran taruh di meja terus kemudian gini. Jangan. Usahakan posisi tangan kita ada di bawah Quran. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemarin kita sudah kupas semuanya ya, selesai pembahasan seperti itu. Dan ayo ini toto-toto, sebentar lagi bulan Ramadan, coba cari di rumah sampean mushaf-mushaf Al-Quran yang telah lama sekali sampean tinggalkan. Andai dia bisa bicara, dia pasti sudah ngelirik sampean, kenapa aku ditinggalkan? Ya, yang sudah debunya 2 cm, di atas ada paku, sekrup dan obengnya. Tolong dicari di rumah panjenengan. Ya, ditata ulang. Minimal dibersihkan. Dibersihkan, disulak, taruh di tempat yang tinggi itu Al-Quran. Sebagai bukti rasa cinta. Kalau sudah bilang cinta itu, kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk yang kita cintai. Maka kalau ada orang, dia itu pada saat di Mekah, mencium Ka'bah, tidak usah dikaitkan sing macam-macam. Karena itu bagian dari cinta. Loh kok cinta kepada Ka'bah? Cinta kepada Allah. Loh tapi kok yang dicium Ka'bah? Lah sampai nek dong pas cinta sama istri, telepon-teleponan dari luar kota yang dicium siapa? HP.
Apa di dalam HP itu ada istrinya? Enggak kan? Understand? Nah, maka ini bagi yang pengantin baru itu muahnya itu dari atas sampai bawah. Muah, 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 muah. Pengantin lama ya muah, pengantin suwi. Usah. Oh. Baik. Lanjut. Wa min at-ta'zimi ayujawida kitabatal kitabi wala yuqarmito. Ya. Di setiap kali ngaji ini bagian dari rentetan yang akan membawa kemudahan mencari ilmu, keberkahan mencari ilmu, yang ilmu itu akan mengawal kehidupan kita dunia 80 tahunan, akhirat berapa tahun? Miliar, triliun, miliar tahun. Salah satu hal yang terpenting adalah kalau bikin catatan, jangan terlalu kecil. Jangan terlalu kecil, tapi juga jangan terlalu besar. Iki wong nyatet kajian kok kaya wong gawe kaligrafi. Bukan. Atau terlalu kecil banget, itu juga jangan. Sampai ini tertulis dalam sebuah kitab yang namanya Ta'limul Muta'alim. Ini pasti ada kejadian demi kejadian. Baik kejadian yang baik maupun kejadian yang tidak baik sehingga hal ini sampai masuk di dalam kitab. Wa yatsurukal hasyiatal lati yuqarmitu fiha illa 'inda darurah, ya. Pokok intinya santri itu kalau nulis tulisannya itu jangan terlalu kecil sehingga terlalu kecil itu menjadi sulit dibaca. Ya, sehingga terlalu kecil menjadi sulit dibaca. Juga jangan terlalu terpaku kepada keindahan tulisan. Nah, terpaku pada keindahan tulisan. Jadi dong pas lagi ngaji kok ngene iki ana wong ngukir set esing ini set. Kira situ ngaji iki. Sidone gawe es. Nah, es ngene iki ini muter R U set dadi sak jam untuk tulisan seru. Ngopo. Nah, ini penting sekali karena tidak menutup kemungkinan setiap kita itu kalau bikin catatan, ya kalau bikin catatan tujuan utama adalah justru bagaimana catatan ini bagus, paham ora paham soal carry. Nah ini jangan sampai. Nomor 1 tetap paham, nomor 2 bagaimana catatan itu terbaca. Nah jangan sampai saking bagusnya tulisan sampai diri sendiri saja tidak bisa baca. Barangkali apoteker sing bisa maca. Itu. Nah yang kayak gini ini jangan dikira sesuatu yang remeh. Kenapa? Karena kalau sampai masuk di dalam kitab Ta'limul Ta'lim berarti pernah ada kejadian demi kejadian. Pernah ada kejadian demi kejadian. Usahakan setiap mencatat itu dengan tingkat fokus yang cukup. Mencatat sambil ngantuk bahaya. Dulu itu ada orang maknani, sang kiai bilang, wahabbatus sauda'i shifa'un min kulli da'. Dan jintan hitam itu obat dari segala apa? Sesuatu. Balik tekan ngomah. Dilelah ini pas ngaji itu. Mestinya kan habbat. Ha-ba. Dilelah ngantuk ketambahan titik siji. Mestinya hab itu artinya jinten ketambahan titik 1. Hai jadinya ular. Jadinya apa? Maknanya apa? Hayun itu artinya apa? Ular. Bar tekan ngomah pas suatu sekian tahun berikutnya ibu eloro. Delok, iki obat segala sesuatu iki ular ireng kok ya. Langsung diumbeki nang nggon ibune, ya mati. Ya Allah ya Allah. Maka harus fokus, bagus. Walaupun misalkan pembawaan kadang-kadang saya bikin santai, biar apa? Biar yang baru-baru ngaji itu tetap tidak sampai sepaneng. Namun tetap tingkat fokus itu harus diperhatikan. Minimal substansinya itu paham. Nah, bikin catatan, jangan terlalu kecil, jangan terlalu bagus sehingga pula hanya fokus pada tulisan. Ya. Terus kemudian usahakan tetap dalam kondisi
fokus. Nah, karena kalau ngantuk tadinya bilang habbatus sauda jadi apa? Hayatus sauda. Mestinya jinten hitam buat berobat. Jadinya ular hitam. Nah, repot ini. Maka penting. Lanjut. Di sini disebutkan faqala. Ada satu kisah. Wara'a Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pernah melihat kitab yuqarmitu yang kecil fil kitabati dalam menulis. Faqala kemudian Imam Abu Hanifah berkata, la tuqarmit khattaka, jangan terlalu kecil tulisanmu. Li'annaka in ishta tandam. Karena kalau engkau diberi umur, kelak engkau pasti akan menyesal. Tulisanku cilik, man. Ya, hari ini zaman belum kerasa. Suatu ketika nanti akan terasa. Tapi Ustaz, saya di HP. Di HP memorinya hilang rampung. Enggak, ini pakainya online. Online dong pas pandemi ya hilang kabeh. Wes pokoknya kita ada usaha. Wallahu a'lam, nanti Allah ngasih ilmu seperti apa, tapi usahakan selalu punya catatan. Kalau tidak catatan minimal rekaman. Nah, saya yakin di sini orang cerdas semua. Jadi cukup direkam pakai sini. Seret, walaupun tekan jopong kok apa mau tuh? Alah aku lali. Wa in mutta tustam. Kalau engkau mati sementara tulisanmu terlalu kecil tak pernah dibaca, engkau ini akan menjadi bahan gunjingan. Minimal oleh orang tua. Iki biyen kitab maknane sapa bapak. Lho kok ora tulisannya ora cetha kok ngene lha kuwi nurun nggon aku kok nah rampung. Nah, yakni idza syi'ta wa dha'ufa basaruka nadimta. Artinya ketika suatu ketika umumnya orang tua itu mata itu sudah mulai dikurangi penglihatannya, pasti engkau akan menyesal. Ala dzalikal fi'l, gara-gara tulisan yang terlalu napa? Kecil. Yes. Wa yambaghi ayyakuna taqti'al kitabi murabba'an. Usahakan selalu kalau punya kitab itu persegi 4. Aku mikir biyen dong pas lagi ngaji. Memang orang zaman dulu nek ana sing lonjong apa piye kitabe? Atau kitabnya oval, atau kitabnya kayak love ngono kae. Ndak, ternyata orang dulu itu mereka itu sering sekali nulis di pelepah, nulis kemudian di lempengan-lempengan tulang, nulis kemudian di daun-daun dan sebagainya. Apapun bahannya usahakan kotak. Mereka untuk bisa menghafalkan Al-Quran, untuk bisa nulis kitab, itu Masya Allah perjuangannya luar biasa. Hari ini sudah buku ada, diari ada, HP ada dan sebagainya. Justru karena kemudahan itulah membuat kita nyepelek. Terlalu banyak ilmu yang datang ke HP kita, sampai saking banyaknya kebaca saja enggak. Betul atau tidak? Us pokok iki penting, iki penting. Lho ngopo nggo debat. Ternyata hanya judulnya tok dibaca buat nyerang orang. Iki apa-apa. Janganlah Mas. Maka ilmu itu mendatangi, bukan didatangi. Ini pasti sudah akan ada keberkahan tersendiri. Ketika sampean datang ke sini berarti ilmu itu yang namanya timbo, ember itu pasti mendatangi sumur gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba kita dapat share-sharean gitu, biasanya tingkat kemanfaatannya kecil dibanding jenengan datang ngaji. Betul atau tidak? Datang saja kalau online saja tetap sekarang ngantuk. Ngaji ini 5 menit ngantuk sing setengah jam. Oleh karena itu bagaimanapun ada upaya untuk memiliki catatan adalah perkara yang tetap lebih baik. Fa innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullah taala wa huwa asiru ila raf'i wal wad'i wal mutala'ati. Karena yang namanya persegi 4 kata Imam Abu Hanifah itu supaya mudah dibawa dan dibaca. Nah, Imam Syafi'i radhiyallahu an termasuk orang yang untuk beli buku saja tidak bisa. Boro-boro beli buku, kertas saja tidak mampu. Kertas saja tidak mampu. Maka tiap kali sang guru itu mengucapkan sesuatu hadis begitu ya, rawi-rawinya beliau tulis di tulang-tulang, lempengan-lempengan, di kayu, di segala macam yang beliau punyai. Hingga satu ketika
Rumah beliau itu penuh dengan catatan. Nek kalau penuh dengan kitab iso ditoto, tapi kalau watu-watu sini catatan piye coba. Sampai beliau mau masuk rumah saja kesulitan Imam Syafi'i. Sejak kala itulah beliau kemudian ini semua saya hafalkan, dan sejak kecil lah beliau kemudian terlatih menghafal. Maka coba Mas, dengan latihan menjadi Imam Syafi'i versi milenial. Dapat share-sharean yang menurut sampean bagus, postingan yang menurut sampean bagus, baca, hafal, habis itu dihapus. Coba pas bangun tidur ijek kelingan ora. Ya latihan-latihan seperti itu, latihan seperti itu. Ya, latihan seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa yanbaghi an la yakuna fil kitabi syai'un minal humrati fa innahu sani'ul falasifati la sani'us salafi. Sudah seharusnya seorang santri itu kalau bikin catatan hindari warna merah. Karena warna merah itu bukan contoh dari para salafun saleh. Gitu ya. Ini mbak-mbak yang suka pakai warna pink ya monggo silahkan. Tapi kalau pengen nyontoh salafun saleh, usahakan warnanya jangan pink. Ya oranye lah. Enggak, hitam. Udah biasa aja. Adapun kemudian orang sekarang membuat mapping yang warnanya warna-warni, saya belum tahu secara detail ilmunya. Kata orang itu membuat mudah untuk diingat. Baiklah, saya terima kata-kata argumen mudah untuk diingat. Tapi ada argumen yang lebih kuat, yakni kita nyontoh orang-orang yang sudah berhasil. Bagaimana itu? Warnanya hitam, tulisannya sedengan. Tidak terlalu dibuat-buat, juga tidak terlalu sembarangan, terlalu kecil, juga tidak terlalu besar. Dah segitu itu. Terus, wa min masyaikhina man karya isti'malil murakkabil ahmar. Sama ini terkait masalah warna merah. Dah lanjut. Wa min ta'dhimil ilmi, termasuk menghormati ilmu adalah ta'dhimus syurakai, menghormati teman. Menghormati siapa? Teman. Ingat ya falsafah orang Jawa. Yang namanya gabah menjadi beras itu tidak semua karena selalu terkena tumbukan. Ada yang dari gabah menjadi beras itu karena gesekan antar sesama gabah. Maka setiap orang yang ingin mendapatkan ilmu, dia layak untuk menghormati sesama teman. Layak sekali untuk menghormati sesama teman. Karena belum tentu kita ini dapat ilmu selalu langsung dari guru. Boleh jadi nanti pahamnya setelah teman mengulang kesekian kali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan hari ini terutama orang-orang mondok, ini kan calon-calon punya putra-putri hafal Quran toh. Hafal hadis juga gitu ya. Pintar fikih juga. Amin Allahumma. Amin. Salah satu yang terpenting adalah pesan nih untuk baik dengan teman. Karena ada sekian banyak santri yang kesana kemari tidak kerasan, hanya selalu kasus dengan teman. Terlalu sensi lah, terlalu keras lah, terlalu ini itu dan sebagainya. Maka alangkah indahnya mumpung masih kecil, ajari anak-anak kita ini untuk menghormati teman. Walaupun masih terus berproses, tapi ini penting. Syukur-syukur anak-anak kita sudah kita biasakan untuk berteman kepada teman-teman yang bisa menjadi mentor. Nah, persis seperti kemarin pesan pas kita ngaji taklimul muta'alim. Kalau jenengan mondok ke anak, cari di kamar tersebut yang senior, terus kemudian kasih sangu, titipkan anak kita ke situ. Nah, kenapa? Karena boleh jadi ini yang akan membuat kerasan. Ini pula yang akan membuat tadinya ilmu dari Pak Kiai itu belum bisa langsung sampai kepada santri baru, tapi melalui santri-santri yang sudah senior ini boleh jadi. Wes. Maka salah satu menghormati ilmu adalah menghormati teman yang sesama pencari ilmu. Wa may yata'allam minhu wa tamalluq madhmumun. Ila akhirih. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.